5 Oktober 2020, draft rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja disetujui DPR dan disahkan bersama pemerintah dalam rapat paripurna yang lebih cepat dari jadwal. Saat itu draft rancangan undang-undang yang beredar setebal 905 halaman diperoleh dari pimpinan Badan Legislasi DPR meski belum bisa diakses publik lewat laman dpr.go.id. Alasannya, masih ada kesalahan penulisan kata serta kurangnya tanda baca. Tapi Senin pagi, beredar lagi draft Undang-Undang Cipta Kerja yang berbeda setebal 1035 halaman. Namun, pada Senin malam, Kompas kembali menerima draft Undang-Undang Cipta Kerja berbeda yang berubah lagi, menyusut menjadi total 812 halaman. Sekjen DPR Indra Iskandar menyebut, versi 812 halaman ini telah ditandatangani Ketua Fraksi DPR. Ini adalah info terakhir dari Badan Legislasi DPR dan draft inilah yang akan dibawa ke Presiden Joko Widodo. Seperti dikutip laman cnbcindonesia.com. Anggota DPR sekaligus Sekjen Partai Persatuan Pembangunan P3 Arsul Sani mengakui memang tidak ada draft final rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang dibagikan sebelum paripurna. Tapi ia yakin meski jumlah halaman berubah, hal ini tidak mengubah substansi atau isi Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan. Jadi hal-hal yang sifatnya adalah editing, ya, tapi tidak boleh ada itu perubahan substansi atau penghilangan kata yang menyebabkan ya sebuah rancangan undang-undang yang sudah disahkan itu menjadi berubah. Meski demikian, selain dari jumlah halaman, hasil pengecekan Kompas mengungkap ada perbedaan sejumlah substansi dalam 3 draft Undang-Undang Cipta Kerja yang beredar. Misalnya soal aturan pesangon. Ada perubahan bunyi pasal 156 dari draft versi 905 halaman yang mengatur pemberian pesangon saat terjadi PHK diberikan paling banyak 19 kali upah sesuai masa kerja. Pada draft 1035 halaman, frasa paling banyak dihapus dan diganti dengan frasa dengan ketentuan yang dipertahankan pada draft versi 812 halaman. Berubah-ubahnya draft Undang-Undang Cipta Kerja serta tidak adanya kepastian draft ini dinilai berpotensi cacat formil ketika diuji ke Mahkamah Konstitusi. Betul. Menurut saya undang-undang ini sudah cacat formil. Sudah cacat formil bahkan ya? Kelihatan bahwa proses yang layak itu diabaikan sama sekali. Jadi sepertinya Presiden benar-benar ingin menggantungkan masa depan pemerintahannya pada undang-undang ini. Jadi semuanya yang dianggap akan mengganggu proses legislasi undang-undang ini maupun barangkali nanti penerapannya itu akan disingkirkan begitu ya. Makanya saya kira dipercepat dari tanggal 8 Oktober rapat paripurnanya menjadi 5 Oktober itu kan juga untuk menghindari mogok maupun aksi-aksi yang akan dilakukan oleh serikat buruh. 2 induk organisasi besar buruh, KSPSI dan KSPI pun memastikan maju ke MK. Begitu Undang-Undang Sapu Jagat ini mendapat nomor dan menjadi lembar negara. 1 kali 24 jam ketika nomor undang-undang tersebut sudah disampaikan oleh masyarakat, besoknya saya, Bu Said Iqbal dan seluruh pimpinan buruh akan segera mengantarkan langsung gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Dengan berubah-ubahnya draft Undang-Undang Cipta Kerja, wajar jika publik mempertanyakan draft sebenarnya yang disahkan dalam rapat paripurna. Terlebih, perubahan dilakukan secara tertutup oleh Badan Legislasi DPR dan tim tertentu di luar masa sidang resmi. Tim Liputan Kompas TV, Jakarta. Ya, saudara, berubah-ubahnya draft Undang-Undang Cipta Kerja yang kemudian beredar di masyarakat ini memunculkan dugaan ada perubahan dalam RUU yang kemudian sudah disahkan menjadi RUU Undang-Undang dalam rapat paripurna DPR RI. Regulasi yang dibentuk dengan mekanisme Omnibus Law tersebut kemudian disebut-sebut berpotensi cacat formil. Apa yang bisa kita cermati dari berubah-ubahnya draft Undang-Undang Omnibus Law ini atau Cipta Kerja ini? Segera kita bahas. Bergabung secara daring dan juga melalui sambungan telepon ada Ketua Badan Legislasi DPR RI, Supratman Andi Aktas, dan juga tenaga ahli utama dari Kantor Staf Presiden atau KSP, Mas Doni Gahral Adian, serta pakar hukum tata negara Ferry Amsari. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini tamu-tamu lama Sapa Indonesia yang kita ketemunya sekarang jarak jauh semua, tapi terima kasih waktunya.
Kita ingin memberikan penjelasan-penjelasan di sini. Terima kasih Bang Supratman Andi Aktas waktunya pada hari ini melalui sambungan telepon. Ya, Bang Supratman, halaman satu hal lah gitu, tapi apakah substansinya berubah? Ini pertanyaan banyak pihak, Bang Supratman. Ya, kalau halaman kan sudah clear ya penjelasan kemarin karena Ya, itu terkait dari Pak Aziz ya. Ya, dan itu sangat clear dan itulah yang terjadi. Terkait dengan kalau ada yang mengatakan perubahan substansi, saya katakan pasti tidak. Karena terkait dengan pasal 156 itu hanya menyesuaikan dengan keputusan panja, satu. Yang kedua juga terkait dengan pasal 154, ya 154 dan pasal 88A. Itu semua adalah terkait dengan perubahan redaksionalnya, tetapi sama sekali tidak merubah substansinya. Karena yang kita lakukan kemarin itu adalah menyisir dan menyesuaikan hasil keputusan panja, dan itu yang terdapat dalam rapat paripurna kemarin adalah merupakan simplifikasi yang dibuat oleh tim dapur. Tapi sesungguhnya karena keputusan panja terkait dengan syarat-syarat pesangon itu kembali kepada existing pasal Undang-Undang Nomor 13. Nah, tetapi kan disimplifikasi oleh tim dapur. Nah, oleh karena itu kita menyatakan bahwa seharusnya itu adalah kembali kepada undang-undang existing sepanjang tidak terkait dengan angka. Karena kan ada perubahan angka minimal dulu itu 32 menjadi 25 kali. Iya. Nah, terkait dengan syarat-syarat semua itu keputusan panja menyatakan itu kembali kepada undang-undang yang diatur dalam pasal 161 sampai dengan pasal 172. Nah, begini Bang Supratman. Ya, dimengerti berkaitan dengan itu bahwa memang itu kepada panja dan kemudian sekarang diterapkan. Cuma pengertian masyarakat kan ketika sudah diketok palunya pada 5 Oktober, udah nggak ada lagi perubahan yang berkaitan dengan hal semacam itu. Apapun alasannya berkaitan dengan, panja menyebutnya seperti ini pada waktu, udah nggak boleh ada perubahan lagi. Betul nggak persepsi masyarakat seperti itu harusnya? Itu beda tafsir. Yang kita pahami bahwa substansinya yang tidak boleh berubah. Kalau kayak seperti, bukan cuma itu, karena pasti ada kesalahan-kesalahan editing. Seperti di pasal 10 ya. Itu terkait karena kalau itu kita tidak perbaiki, maka maknanya menjadi sesuatu hal yang berbeda. Melupakan kata pemerintah daerah di dalam pasal 10 terkait dengan izin, itu karena di situ kan hanya tercantum pemerintah pusat. Padahal itu maksudnya supaya bersesuaian dengan semua ketentuan di undang-undang sektor terkait dengan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ada frasa pemerintah daerah yang terlupakan. Padahal itu menyangkut soal kewenangan yang sudah disepakati dari sisi konsepsi kewenangan yang tidak boleh sama sekali dihilangkan antara pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Oke, dimengerti. Jadi pada waktu disahkan 5 Oktober, ada hal-hal yang ketinggalan dimasukkan lagi. Bang Ferry, ini boleh atau enggak dalam mekanisme penyusunan? Atau mungkin publik yang salah mengantisipasi atau mengartikan ini semua, Bang Fer? Ya, tidak boleh. Penjelasan Pak Supratman itu clear bahwa ada penambahan frasa, yaitu frasa pemerintah daerah. Maknanya yang disahkan sebelum penambahan itu tidak terdapat frasa pemerintahan daerah. Nah, kenapa kemudian ini dimasukkan? Berarti ketika disetujui bersama tidak ada pembahasan mengenai itu. Karena tidak ada satupun yang dapat draft yang dimaksud oleh Pak Supratman Andi Aktas. Kita juga tidak tahu apakah penjelasan pemerintah atau DPR ini benar tidak. Sebab kita tidak memiliki draft yang disetujui setelah perubahan sekarang disampaikan kepada pemerintah, atau yang sebelumnya perubahan semacam apa yang dilakukan secara tersembunyi ini.
Oke. Ini kan sebenarnya Mas melanggar beberapa azas pembentukan undang-undang ya, Ya, terutama begini. azas keterbukaan. Sedikit Bang Ferry, yang juga diterima oleh masyarakat seperti saya adalah begini. Setelah disahkan oleh DPR di paripurna, sebuah rancangan undang-undang itu masih boleh ada revisi selama 7 hari. Kira-kira katanya begitu, kata-katanya atau maksudnya, sebelum benar-benar kemudian diserahkan kepada pemerintah, dalam hal ini Presiden. Nah, hal-hal semacam ini boleh nggak dilakukan? Waktu itu dibahas di Panja, tapi waktu disahkan terlupa frasa ini, sehingga kemudian dalam masa 7 hari revisi dibolehkan itu dimasukkan. Apakah itu boleh dalam mekanismenya? Tidak boleh ada revisi, tidak ada boleh penambahan kata, frasa, kalimat selain yang disetujui. Yang boleh itu adalah clerical error, perbaikan-perbaikan tipe. Misalnya huruf A, 7 hari itu adalah untuk hal-hal semacam itu? hal-hal yang semacam itu. Karena semestinya apa yang disepakati di substansi dalam persetujuan bersama itu sudah clear. Ya. Sebab begini, Mas Bayu, kalau ada penambahan frasa, kalimat, apalagi pasal, yaitu konsekuensinya total berbeda ya. Menambahkan kata dan itu berbeda dengan menambah atau maksudnya, karena itu bisa bermakna alternatif atau kumulatif. Bahkan sekarang yang sedang dibaca oleh publik luas, berubahnya kata dengan menjadi dalam ya. Di beberapa peraturan pasal-pasal yang menghendaki delegasi kewenangan undang-undang ini kepada peraturan pemerintah. Kalau penggunaan sebelumnya adalah kata dengan peraturan pemerintah, itu maknanya seluruh peraturan yang didelegasikan ke peraturan pemerintah harus dibuat PP khususnya. Oke. Nah, ini kan karena kebetulan mereka pembuat undang-undang baru sadar kalau dibuat PP khususnya akan banyak sekali, Mas Bayu. Akan ada 474 peraturan pemerintah yang harus dibuat. Makanya harus diganti dengan kata dalam agar kemudian bisa cukup 11 PP saja sesuai dengan klaster, maka selesailah PP itu. Nah, ini kan begini, ini baru disadari kesalahan-kesalahan ini setelah terburu-buru disetujui. Mungkin tidak melibatkan perancang di Kementerian Hukum dan HAM atau perancang di DPR, sehingga kemudian tidak matang dan banyak kesalahan. Lalu sebelum dikeluarkan kepada publik, yang tentu saja ini melanggar ya, karena terlalu lama mengeluarkan draft ini kepada publik, melanggar azas, tidak taat Undang-Undang 12 juga. Padahal yang membuatnya adalah DPR, maka sebelum dikeluarkan ya mereka ubah dulu. Dan kita tidak tahu apa yang berubah itu. Oke, Bang Supratman, tanggapan sedikit mengenai hal ini. Itu kan tafsir dari yang disampaikan oleh Pak Ferry tadi. Itu tidak ada masalah, itu sah-sah saja. Jadi saya pikir tidak ada masalah yang terlalu krusial dalam hal itu, karena kan yang paling penting adalah maksud dari pembuat undang-undang. Dan apa yang dihasilkan di dalam keputusan Panja itu yang seharusnya menjadi hal yang diputuskan di dalam, dan biasa dalam proses legislasi menyangkut soal editing, menyangkut hal itu sering dilakukan. Ya, sedikit saja Bang Ferry, betul ini biasa saja dan kemudian tidak ada konsekuensi atau ada konsekuensinya berkaitan dengan perubahan-perubahan frasa dan lain-lain seperti yang Anda sampaikan? Ada konsekuensi besarnya karena perubahan makna antara yang disepakati dengan apa yang dilakukan setelah itu. Dan Pak Supratman tidak boleh menggampang begitu sebagai pembuat undang-undang ya. Karena kan ada 5 tahapan itu ya. Dan 5 tahapan itu ada ketentuan yang mana boleh diubah. Kalau masih di taraf pengusulan, perancangan, pembahasan boleh diubah. Tapi setelah pengesahan menuju pengundangan tidak boleh kemudian diubah-ubah, diedit sesuka hati, kecuali untuk tipe-tipe yang memang diperbolehkan untuk diperbaiki. Nah, kalau bahasa menggampangkan itu kesannya ya, pembahasan bersama, persetujuan bersama itu tidak ada gunanya. Toh nanti juga bisa diubah. Jadi Pak Supratman sebenarnya paham lah, ini semacam korupsi legislasi dalam arti penyimpangan cara pembentukan undang-undang yang paling buruk setelah reformasi ini.
Ini tidak pernah terjadi yang seperti ini dan Pak Supratman paham betul ini. Ini pertama kali kekacauan seburuk ini dan terbuka. Bang Supratman? Ya, jadi kalau terkait dengan yang disampaikan oleh Pak Ferry, itu sesuatu hal yang silakan aja, karena kan ada mekanismenya. Yang saya pastikan bahwa perubahan substansi yang dimaksudkan oleh Pak Ferry itu tidak kita lakukan. Karena terkait kayak seperti syarat-syarat pesangon, itu sekali lagi, itu kan sudah diputuskan. Yang kedua, apa yang tercantum di dalam undang-undang itu hanya terkait dengan simplifikasi yang seharusnya itu lengkap. Nah, tapi isinya sama sekali dari huruf A sampai N itu nggak berubah. Ya, Bang Supratman sebenarnya gini sih, Bang Supratman, memang saya agak setuju dengan Bang Ferry begini dalam artian kalau mengenai pesangon nih ya, ada perubahan bunyi pasalnya. Dari pasal 156 draft versi halaman 905 halaman tertulis diberikan paling banyak 19 kali. Koreksi saya kalau saya salah. Kemudian pada draft yang beredar dengan 1035 halaman, frasanya paling banyak ini dihapus, diganti dengan frasa dengan ketentuan. Itu kan memang berbeda substansi sebenarnya Bang Supratman. Beda. Di mana kemudian kita mengerti ini tidak substansial begitu, Bang Supratman? Iya, karena memang yang kita putuskan itu adalah itu bukan paling banyak atau tidak, tapi angkanya kan 25. Berbeda dengan Undang-Undang 13 yang di situ dinyatakan paling sedikit. Nah, yang kita putuskan itu adalah angkanya 25, yang naik sebenarnya itu adalah paling banyak. Tetapi dalam proses, sekali lagi saya kan panduannya bersama dengan teman-teman di Badan Legislasi. Panduan kita itu adalah terkait dengan makna sebagaimana yang dimaksud di dalam hasil keputusan panja. Nah, dalam proses 7 hari itu, sekali lagi saya katakan bahwa substansinya tidak ada yang berubah. Pasti kita tidak merubah karena terkait dengan syarat-syarat pesangon dan jumlahnya itu sudah clear bahwa yang kita tetapkan itu adalah 25 kali. Tapi soal tafsir apakah orang mengatakan itu ada terjadi perubahan substansi, ya silahkan saja, itu sah-sah saja. Nanti kan ada mekanismenya di mana harus diuji gitu. Ya, saya tinggalkan di pemirsa untuk menilai itu apa yang disampaikan Bang Supratman sebagai balik DPR dan juga Bang Ferry. Saya sedikit ke Mas Doni. Mas Doni dengan masih dua pendapat ini kan memang kemudian pasti Mas Doni juga mendengar ini di kantor staf Presiden. Hari ini akan diserahkan. Ini akan tetap diterima atau nanti akan bisa ada mekanisme diterima dengan catatan dan lain-lain sehingga kemudian benar-benar publik mengerti memang tidak ada perubahan substansi. Paling tidak Presiden menerima yang sudah sebenar-benarnya. Akan seperti apa, Mas Don? Ya, undang-undang yang sudah disahkan Oktober kemarin itu, saya kira pasti diterima oleh Presiden, ya. Dan yang paling penting adalah bahwa maksud dan tujuan buatan undang-undang ini tidak berubah, yaitu penciptaan lapangan pekerjaan, perlindungan pekerjaan, dan kemudahan berusaha. Ya, itu kan prinsip-prinsip pokok yang menjadi jiwa dari Undang-Undang Cipta Kerja ini. Itu yang paling penting. Ya, walaupun pasti KSP juga menerima bahwa ini ada kan sama-sama kita mengerti begitu disahkan seharusnya sudah tidak ada perubahan substansial. Ini masih polemik begitu. Ini akan tetap diterima atau mungkin nanti akan seperti apa boleh saya tahu itu? Pemerintah akan menerimanya kemudian akan dilakukan apa berkaitan dengan masih ada polemiknya? Pemerintah menerima dan polemik itu bila mana ada yang mengatakan ada cacat formil pasti ada mekanismenya seperti katakan Pak Supratman tadi yaitu melalui Mahkamah Konstitusi. Tapi prinsipnya pemerintah menerima karena memang undang-undang ini kan dibuat bersama antara pemerintah dengan DPR. Artinya prinsip-prinsip pokok yang tadi saya sebutkan itu ada dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini. Apabila kemudian ada yang berbeda pendapat, ya silakan menggunakan jalur Mahkamah Konstitusi, begitu Mas Bayu. Oke, baik Mas Doni. Nanti kita akan sambung lagi, kita jeda dulu.
Bang Ferry dan juga Bang Supratman, nanti saya akan sambung berkaitan dengan kalau ini semacam itu, apakah kemudian mekanisme apa yang bisa kemudian disampaikan berhubung undang-undang ini masih ada polemiknya berkaitan dengan substansinya dan lain-lain. Tetap bersama kami.